Udah bisa nih, Pak. Ya. Langsung itu. Nanti lagi nonton dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi yang harus kami hormati segenap hadirin, perempuan, terutama ketua DPRD saya, Ustaz Abdul yang mana beliau serta pada tahun sekarang beliau menjabat sebagai ketua DPRD Dewan Kemakmuran Masjid Indonesia. Mudah-mudahan beliau serta penuh bisa melaksanakan amanah dengan sempurna. Sebelumnya bagi kita baca Fatihah terlebih dahulu, mengharapkan mudah-mudahan kajian subuh pada hari sekarang ini yaitu tanggal 17 Mei dapat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat dunia rahmat amin ya rabbal alamin. Amin. Baik. Allahumma rabbina bina wa syamina wa rabbina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susilana wa rabbina wa man tabi'a
Sami'un al-basir wal mutakallim la musibatun sa'atun tantanimun wa qudratun iradatun sam'un basar ayatun ilmu kalamun islam wa jahilun biqal lihi wa dalihi takuni kulli mungkin kamilih. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran yang mana kemarin telah dijelaskan bahwasanya ada Bismillahirrahmanirrahim setelah kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wassalatu wassalamu ala nabi khairil khalqi. Semoga salam dan salam selamanya akan tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad khairil khalqi, yaitu sebaik-baiknya insan manusia yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'i, dan juga semoga salam Allah salam pun tetap tercurahkan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, wa man tabi'i, dan orang-orang yang beriman yang telah mengikuti jalan agama yang benar, ghairal mubtadi', tanpa berbuat-buat. Para jemaah yang kami hormati, kemarin telah dijelaskan bahwasanya beberapa nabi itu banyak sekali, cuma ada nabi yang tidak wajib kita yakini, ada nabi yang tidak wajib kita yang imani, ialah Nabi Khidir alaihissalam. Siapa Nabi Khidir alaihissalam? Ini para ulama ini ada 3 pendapat. Yang pertama, Nabi Khidir dikatakan wali. Yang kedua, Nabi Khidir dikatakan nabi. Yang ketiga, Nabi Khidir dikatakan rasul. Cuma Nabi Khidir alaihissalam, menurut pendapat yang utama, ini Nabi Khidir ini adalah seorang nabi. Seorang nabi, cuma beliau tidak termasuk nabi yang 25. Ya, ini Nabi Adam, Idris alaihissalam, Nuh dan sebagainya. Dan Nabi Khidir alaihissalam di sini tidak termasuk nabi yang sebanyak 25, alias tidak termasuk nabi yang wajib kita imani. Nabi yang wajib kita imani yaitu ada 25. Nabi Khidir alaihissalam tidak termasuk. Maka dari demikian, Nabi Khidir alaihissalam ada yang mengatakan wali Khidir. Ini kalau mengatakan wali jangan apa-apa. Kita mengatakan nabi, dan beliau sampai sekarang masih hidup. Dan syariat yang diikuti ini adalah syariatnya Nabi Muhammad. Ini syariatnya Nabi Khidir alaihissalam, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya, puasa dan sebagainya, mengikuti kepada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Khidir alaihissalam? Nabi Khidir alaihissalam ialah Balyan. Namanya adalah Balyan. Nama aslinya adalah Balyan. Orang tuanya adalah Mankan. Itu Balyan bin Mankan. Terus kenapa sekarang kok dijuluki Khidir? Kok dikatakan Khidir? Dijuluki Khidir alaihissalam karena apa? Karena kebanyakan tempat-tempat
yang didatangi oleh Nabi Muhammad alaihissalam ini kebanyakan tumbuh-tumbuhan dalam keadaan hijau. Ini tempat-tempat yang pernah didatangi oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Insya Allah di sana tumbuh-tumbuhan subur. Atau Nabi Muhammad alaihissalam dikatakan Nabi Khidir karena apa? Karena ketika Nabi Muhammad alaihissalam ada di suatu tempat itu, maka dia dikatakan hadar itu hadir. Ini karena beliau hadir. Jadi hadirnya ini dijadikan julukan Nabi Muhammad Khidir. Cuma nama aslinya adalah Balyan bin Makkah. Kemudian di sini ada perkataan ulama wasumi'a min ba'dil arifin, ada diriwayatkan dari orang-orang arifin dari wali-wali Allah, yakni katanya man arafa ismahu wa isma abihi, barang siapa orang yang tahu kepada nama Nabi Muhammad, nama aslinya. Siapa nama aslinya? Yaitu Balyan. Wa isma'i, dan tahu kepada nama bapaknya. Wa kunyatihi, dan tahu kepada nama panggilannya. Wa laqabihi, dan juga mengetahui kepada laqabnya. Maka katanya ulama itu dakhalal jannah, maka dia akan menjadi orang yang masuk surga. Ini tahu saja kepada nama Nabi Muhammad alaihissalam. Ini karena sebagian ulama ini menurut orang-orang sufi, biasanya orang-orang sufi yang diceritakan dalam dia semacam ini. Wa huwa ta'ala bi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ba'atsallahu taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau. Kemudian di sini juga dijelaskan yaitu walihi wa sabri wa man tabi sabila dinil haqqi wa yalutani, dan juga semoga sallallahu wasallam tetap tercurah limpahkan kepada keluarga Rasulullah sahabatnya dan orang-orang yang tidak dan orang-orang yang mengikuti agama yang benar wa yalutani, tanpa berbuat-buat, yaitu tanpa ahli bid'ah. Dan siapa orang ahli bid'ah ini? Ini kita telah mendengar bid'ah ini bid'ah dan sebagainya. Lalu di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya bid'ah ini ada 5 macam. Yang dikatakan bid'ah ialah setiap sesuatu perbuatan yang tidak dilaksanakan Rasulullah atau yang tidak terjadi pada zaman Rasulullah. Bid'ah adalah setiap sesuatu yang tak pernah dilaksanakan Rasulullah atau sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah. Ini adalah bid'ah. Jadi perbuatan-perbuatan yang tidak ada di zaman Rasulullah ini adalah bid'ah. Bid'ah apa saja? Kemudian di sini Imam Nawawi ini menggolongkan bid'ah ini menjadi 5 bagian, yaitu ahaduha wajibun, sedangkan yang satu adalah wajib. Ada suatu perbuatan yang tidak ada di zaman Rasulullah tetapi wajib dilaksanakan. Ada suatu perbuatan yang tidak ada di zaman Rasulullah tetapi wajib dikerjakan, wajib dilaksanakan. Ini adalah wajib. Apa contohnya? Contohnya ialah wa huwa ma tanawalathu qawaidul wujud wa dinnati
ialah sesuatu kaidah-kaidah kewajiban yang bisa menjaga kelestarian ilmu, ialah melaksanakan sesuatu untuk menjaga kelestarian ilmu. Contohnya apa? Katadwinil Quran wasyara'i idza fi'alai hadiah, yaitu seperti membukukan Al-Quran wasyara'i dan membukukan syariat-syariat idza fi'alai hadiah apabila khawatir akan dihilang. Jadi membukukan Al-Quran ini kata Imam Nawawi ini termasuk bid'ah. Karena apa? Karena tidak ada di zaman Rasulullah. Ini waktu Rasulullah tidak ada pengumpulan Al-Quran dijadikan satu, tidak. Jadi pada masanya Rasulullah Al-Quran itu ada di sudurin nas, ada di hati-hatinya manusia semua. Karena apa? Karena ketika Rasulullah menyampaikan ayat ini sebagainya, sahabat-sahabat yang mendengarkan kebanyakan langsung hafal. Karena memang bahasanya orang hafal. Kita harus menyampaikan buat doa semuanya. Ini orang yang mendengar langsung hafal. Yang tidak hafal ada yang ditulis di lembaran-lembaran batu, pelapar-pelapar. Tetapi Quran yang telah disampaikan oleh Rasulullah tidak pernah dibuka menjadi satu seperti Al-Quran yang sekarang ini. Tidak pernah. Nah ini membukukan Al-Quran yang semacam ini, katanya Imam Nawawi, termasuk bid'ah, yaitu sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah, tetapi hukumnya wajib untuk membukukan Al-Quran. Karena apa? Khawatir hilang. Ya kalau dulu banyak orang hafal. Kalau sekarang punya Al-Quran tidak ada, masjid tidak ada, ini Al-Quran tidak dibaca, ataupun Al-Quran nanti akan sirna. Orang yang hafal juga, orang yang hafal juga sebagainya maka nanti Al-Qurannya ini. Wasyara'i dan syariat, itu buku-buku syariat-syariat yang ada di kitab-kitab sebagainya. Kenapa kok dikatakan wajib? Fa'inna tabliga liman ba'dana minal quruni wajibun ijma'an. Karena apa? Karena menyampaikan syariat itu, hukum-hukum itu, ataupun menyampaikan Al-Quran liman ba'dana kepada seseorang yang setelah kita minal qurun, untuk masa-masa yang akan datang, wajibun ijma'an, karena dikatakan wajib. Ini adalah contohnya yang wajib. Kemudian ada lagi yang dikatakan sunat. Apa sunat itu? Yakni wasaliah, dan juga yang kedua ada bid'ah haram. Ada bid'ah yang haram. Kullu bid'atin tanawalata qawaidun litakdir wa adillati syar'iyyati kal qawas wa taqdir ialah seperti melaksanakan sesuatu yang akan terjadi keharaman. Dia akan terjadi haram. Ini adalah bid'ah haram yang contohnya banyak. Seperti kita ini menetapkan orang yang bukan ahlinya jadi haram. Ini adalah bid'ah yang haram. Pokoknya yang terjadi kepada keharaman ini adalah haram. Yang kedua, yang ketiga wasaliswa. Sedangkan yang ketiga ada bid'ah mandubun, ada bid'ah yang sunat. Ada bid'ah yang disunatkan wa ma tanawalatu qawaidul lati wa adillatihi, yaitu seperti melaksanakan kaidah-kaidah, melaksanakan kesunatan dan juga dalil-dalil yang sunat seperti salat tarawih jamaatan. Seperti contohnya melaksanakan salat tarawih jamaatan secara berjamaah. Wa
iqamati suwaril a'immati wal qudar. Ini perlu kita ketahui. Jadi ada pembicaraan di antara kita ini bahwasanya contoh yang disunatkan ialah wa iqamatu suwaril a'immati, yakni memajang gambar-gambar tokoh-tokoh lama. Ini oleh Imam Nawawi di dalam kitab Nurul Jalan di sini dalam syarahnya Aqidatul Awal ini dijelaskan bid'ah yang disunatkan ialah memajang foto-foto, memajang gambar-gambar tokoh-tokoh lama yang menjadi panutan. Ini kata Imam Nawawi. Wal qudar wa ulatul umur, dan juga para kodi-kodi ulatul umur, dan juga para pemimpin-pemimpin negara. Ini kita memajang contohnya Pak Prabowo, ya. Ini memajang di rumah ini adalah sunnah, kata Imam Nawawi. Kenapa disunatkan? Karena bisa di anal masalihah wal maqasid asy-syar'iyyah la tahsulu illa bi azamatil ulad fi rukusin nasi, karena tujuannya untuk mengagungkan pemimpin-pemimpin ataupun untuk menghormati para tokoh-tokoh yang lama fi rukusin nas, dalam jiwa-jiwa manusia. Jadi kita ini memajangkan fotonya para ulama semuanya. Apa gunanya? Biar menjadi panutan. Jadi kita memajang fotonya ulama di sini, sumbangannya yang Habib sumbangannya, atau Raja Ali Haji semuanya. Ini gunanya apa? Untuk menjadi panutan dan mengenang akan kebaikan-kebaikan yang dulu. Karena apa? Karena tanpa memajang foto itu sendiri, kebaikan kenangan yang lalu tidak bisa ditancapkan, tidak bisa kita kenang, kecuali dengan memajang foto itu sendiri. Jadi dengan adanya foto ini bisa mengenang masa-masa yang lalu. Ini adalah tujuan. Ini adalah yang sunat. Kemudian ada lagi bid'ah yang dimakruhkan. Apa bid'ah yang dimakruhkan? Ialah warabuha makruh wa tanawala wa tilatul qur'an min as-syari'ati wa qawaidha wa tafsisil ayamil fadhilah. Jadi contohnya daripada makruh yang dimakruhkan ialah seperti menghias gedung-gedung dengan keterlaluan, menghias gedung-gedung apa saja dihias ya dengan keterlaluan sehingga mencapai kepada israf mubadzir. Ini adalah menghias gedung, ini adalah makruh. Wa tasbiqil masyayikh, dan juga menyobek-nyobek mushaf. Ada Quran disobek ya, Quran disobek tanpa disobek dengan akhlak dan sebagainya. Ini para jamaah bahwasanya Al-Quran ini kalau sampai sudah berserakan, ini boleh saja kita bakar ya, dengan tujuannya untuk menghormati agar tidak terserak, biar tidak terkonversi ke sana dan sebagainya. Tetapi agar tidak dimakruhkan, maka nanti kalau membakarnya ditempatkan di tempat khusus sehingga nanti sisanya, abunya, sisa-sisa kertas yang sudah terbakar nanti tidak menyebar ke jalan raya, tidak menyebar ke tempat-tempat permainan anak. Maka nanti kalau sudah dibakar untuk mengamankan biar tidak berserakan dan tidak terbang, ini banyak caranya. Yang satu adalah dibakar, kemudian kita ditanam. Ini adalah untuk menghormati, menjaga Al-Quran yang sudah lama-lama ya, yang sudah sesuai dosa dan sebagainya. Nah, kalau cuma semuanya dibakar saja, ya ini ada Al-Quran yang sudah besar tidak dibakar. Kalau cuma dibakar saja
tanpa ditanam ataupun tidak dibuang ke lautan, ini jadi makruh. Hukumnya makruh. Makruh ini adalah boleh, ya boleh, cuma dimakruhkan. Yang selayaknya Al-Quran kalau sudah tidak terpakai, maka dibakar di tempat khusus, kemudian abunya ditanam, tetapi ditanamnya itu di tempat-tempat yang tidak jadi jalannya manusia, oleh tempat khusus yang sekiranya tidak dijalani oleh orang-orang, ataupun nanti dibakar abunya dikatakan ke laut juga. Ini adalah yang dan juga di sini Imam Nawawi mengatakan, jadi wa kadzalika al-musafatu amidal asri was subhi. Ini Imam Nawawi mengatakan hukum mubah, boleh bersalaman setelah melaksanakan sholat asar dan sholat subuh. Seperti tadi, ini bersalaman, ini dibahas Imam Nawawi. Ini bersalaman, kita bersalaman, ini adalah kata Imam Nawawi, hukumnya mubah, alias diperbolehkan. Hal yang semacam ini adalah termasuk bid'ah. Ini tidak ada di zaman Rasulullah, tetapi Imam Nawawi ini menggolongkan kepada hukum mubah, yaitu mubah boleh bersalaman tadi. Tetapi katanya Imam Nawawi, amma idza safaha man qablaha, andai kata mereka itu bersalaman sedangkan sebelum melaksanakan sholat dia belum bersalaman. Tadi setelah melaksanakan sholat kita bersalaman, padahal sebelum melaksanakan sholat belum bersalaman, maka nanti akan menjadi sunnah. Ini bersalaman setelah melaksanakan sholat subuh, sholat asar. Ini sholat subuh, sholat ini oleh Imam Nawawi dibahas, berarti kejadian ini sudah ada di zaman dahulu. Kemudian oleh Imam Nawawi dikatakan mubah kalau bersalaman itu sebelum melaksanakan sholat sudah berjabatan tangan. Ini nanti akan menjadi mubah bersalaman setelah melaksanakan sholat. Tetapi akan menjadi sunnah apabila sebelum melaksanakan sholat belum berjabatan tangan. Ini sunnah. Karena apa? Karena memang banyak hadis yang menjelaskan bahwasanya orang yang berjumpa kemudian berjabatan tangan, maka di sana akan dihapuskan dosa-dosanya dan juga akan gugur dosa-dosanya. Jadi hadis Rasulullah ini mengatakan sunnah, wabatu sunnatan, mengatakan sunat kalau seandainya berpertemuan tadi belum berjabatan tangan. Ini kan berjabatan tangan kan sunat, ya, berjabatan tangan, salaman ataupun berjabatan tangan pertama kali kita berjumpa, ini adalah hukumnya sunat, ketemu di mana saja. Maka demikian sunat. Kemudian di sini teruskan lagi, wa ta'tuqana bil ma'rifat min wajibin lillahi sifat wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil ikhlaqi wa qadibun wali wa wali
wajib nilai sifat. Ketahuilah bahwasanya diwajibkan setiap orang mukallaf wajib nilai sifat mengetahui kepada sifat-sifat Allah yang sebanyak 20. Apa sifat 20 itu? Yang pertama adalah wujud. Qadirun tidak bagi bapak mukhalifatan hadis yang kombinasi wahdaniyah kudrat iradat ilmu ayat sanad bahasa. Ini bapak-bapak ibu-ibu, hukumnya ini wajib setiap orang mukallaf wajib tahu kepada sifat-sifat yang sebanyak 20 itu. Ya, ilmunya wajib. Allah punya sifat wujud, Allah punya sifat tidak bapak mukhalifatan hadis dan sebagainya. Ini coba akan dibahas pada buku yang akan datang. Jadi kita pada ilmu ini pertanyaan nanti banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Buktinya bagus suat. Ini belum sampai kepada pembahasan dulu sebelum dulu. Bagus siwak ini bab siwak. Siwak ini adalah gosok gigi, siwakan. Ya, ini oleh ulama bapak-bapak ibu-ibu ini dari jelinya sampai menggosok gigi dibahas di dalam agama dan juga banyak hadis-hadis Rasulullah. Yang terlalu alaihi babu usail fitrati, dan bab siwak di sini dikatakan yaitu asal daripada kejadiannya manusia. Wa isama bab siwak ini adalah makdar kalami bayar. Ada beberapa banyak di dalam tubuh manusia yang harus dijaga bagi setiap per individu. Ini ada satu hal yang harus kita jaga di dalam tubuh manusia itu sendiri. Yang pertama adalah siwak. Apa siwak itu sendiri? Syarat dari aslami wa ma hawa laina bikul sayyid fasidin. Yang dikatakan siwak ialah menggosok gigi wa ma hawa laina ataupun sesuatu yang ada di sekitar gigi bikul sayyid fasidin dengan menggunakan sesuatu yang kasar. Ini bapak-bapak ibu, hukumnya siwak ini adalah sunat. Ini gosok gigi, sikatan ini oleh Rasulullah disunatkan sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW, yaitu qala Rasulullah SAW, laula an asuffa ala ummati, andai kata aku tidak menyusahkan kepada umatku, andai kata tidak menyusahkan, tidak memberatkan kepada umatku, kata Rasulullah, la amartuhu bisiwak inda kulli salatin, maka niscaya aku akan memerintahkan kepada umatku untuk siwakan, itu untuk gosok gigi. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ma'akul wudu'in, setiap melaksanakan wudu. Wa qala ketika aswaku ma'aratun lil fami, marbatun lil rabbi, wa majlatun lil basar, dan juga siwak itu ma'aratun lil fami, faedahnya kegunaan daripada siwakan itu adalah menyucikan kepada gigi, marbatun lil rabbi, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wa majlatun lil basar, dan untuk menajamkan pandangan mata. Ini bapak-bapak ibu, siwakan ataupun gosok gigi ini memang perintah agama, bukan perintah kesehatan. Tetapi ini sikatan gosok gigi ini adalah perintah agama. Ya, Bu. Tujuannya apa? Tujuannya ada tiga ini.
yang dari agama. Yang pertama adalah untuk membersihkan mulut, yang kedua akan dapat ridha Allah, yang ketiga adalah untuk menajamkan pandangan mata. Dan juga Rasulullah mengatakan rak'atani bisiwaki, melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, katanya Rasulullah, bisiwaki dengan menggunakan siwak, khairun, lebih baik min sab'ina rak'atan bi ghairi siwaki, lebih baik melaksanakan sholat sunat sebanyak 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Jadi ada kita ingin melaksanakan sholat sunat, kok sebelumnya kita gosok gigi terlebih dahulu. Gosok giginya apa? Pokoknya menggunakan sesuatu yang kasar, menggunakan sesuatu dengan yang kasar, menggunakan telunjuk ataupun bagi orang-orang yang berfungsi kadang-kadang menggunakan kain bajunya. Ini adalah disunatkan. Nah ini katanya Rasulullah, melaksanakan sholat 2 rakaat yang dimulai dengan siwak, gosok gigi, ini lebih baik daripada 70 kali rakaat tanpa menggunakan siwak. Ini adalah daripada besarnya faedahnya itu sendiri. Waqala dan juga Rasulullah mengatakan fadlu sholati bisiwaki ala sholati beda siwaki sab'ina dhifan. Maksudnya melaksanakan sholat 2 rakaat dengan menggunakan siwak ataupun gosok gigi sebelum melaksanakan sholat, ini adalah lebih utama melaksanakan sholat 70 kali dibandingkan 70 derajat. Nah itu kalau masalah siwak ini juga nanti ini banyak pembahasannya dan sebagainya. Cuma karena waktunya mungkin ada yang ingin bertanya terlebih dahulu tadi. Ya, silakan. Ibu juga saya punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz ada 2 pertanyaan. Pertama, masalah kita salam-salaman di setelah sholat selesai. Ya. Karena apapun yang kita lakukan itu hanya menambah, bukan mengikuti adat atau tradisi agama. Bagusnya setelah kita sholat kita tadi berkumpul bersalaman, atau setelah itu di depan aja sebelum kita sholat kita salaman. Jadi apa pengaruhnya nanti kalau memang kita bersolat setelah itu kita salaman? Itu tadi jelaskan Pak. Kedua, Gimana pertanyaannya? kita kan sholat nih, Ya. sholat kita kan ada salaman. Salaman. Atau kita tidak waktu di sholat atau waktu datang aja ke masjid, tapi duduk-duduk itu kita sholat. Ini yang mana yang terbaiknya? Itu aja. Yang terbaik. Atau ada pahalanya, ada sunnahnya. Kedua, tadi salaman. Kedua, kita menggosok gigi. Gosok gigi, tentunya selama ini kita ada obatnya, ada bubuknya. Kecuali maksud saya tidak ada gigi, ya kan? Apa yang tadi Bapak bilang, kita harus memakai kayu, tapi tidak pakai obatnya, atau memakai daun tapi tidak pakai obatnya, atau memakai baju atau kain-kain tidak pakai obatnya. Itu aja kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Baik, ini apa? Ibu. Hah? Tak ada. Kirain mau ada. Yang lain? Biar tidak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan bahwa yang tadi bid'ah itu kan, bid'ah ada beberapa macam. Tapi kalau yang mau nanya itu yang sudah dia kental menyebutkan bid'ah gitu kan. Jadi ada yang dilakukan oleh Nabi, yang tidak. Jadi yang bid'ah itu yang kental itu, tetapi dia membicarakan itu yang dipakai oleh dia sehari-harinya kebanyakan bid'ah di sehari-harinya. Itu yang kental-kental membid'ahkan orang tingkah laku atau lain sholat apa, dia kan kental bid'ahnya sama sekali. Gitu. Nah itu yang dipakai oleh dia, contohnya HP apa di badan dia yang belum dilakukan Motor. ada orang gitu, apakah dia haram atau tidak gitu. Yang kan sekarang banyak yang membid'ahkan gitu sesuatu. Bid'ah kental dalam membid'ahkannya. Ya, tetapi dia masih memakai gitu apa yang sebelum ada ya Rasul dari pakai dia lah, punya HP apa macam. Ada di rumahnya ada TV apakah haram dia melihatnya dan gitu lah ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pertanyaan daripada Bapak kita ya, ini bagaimana yang terbaik ya? Bahwasanya kita ini setiap subuh selalu melaksanakan salaman jabatan tangan dengan jamaah yang pada panjang. Kemudian mana yang terbaik? Apakah setelah melaksanakan sholat langsung ataupun kita duduk ya? Jadi kalau untuk mengatakan mana yang terbaik, maka itu meninjau kepada tempatnya dan juga kepada waktu kita bersalaman. Kalau seandainya kita ini sudah biasa, ya setelah melaksanakan sholat seperti tadi, kita doa, kita berdiri, ya itu adalah kalau memang itu yang terbaik. Karena apa? Karena nanti biar tidak lari, ya, biar tidak lari. Kenapa? Karena kalau seandainya kita yang sudah duduk terlebih dahulu, maka otomatis nanti kita lupa untuk jabatan sana, ya. Ataupun nanti kalau kita masih duduk, maka nanti biasanya orang sudah keluar dan sebagainya. Maka yang terbaik yang memang seperti setelah doa. Yang terbaik adalah setelah doa. Yang penting tidak mengganggu kepada orang yang tidak mau untuk salaman. Karena apa? Karena salaman setelah melaksanakan sholat itu yang jabatan tangan ini adalah hukumnya mubah. Apabila sebelum melaksanakan sholat kita ini sudah berjabatan tangan. Setelah itu berjabatan tangan, kemudian setelah melaksanakan sholat kita jabatan tangan, ini adalah mubah. Apa mubah itu? Diperbolehkan. Dan setiap sesuatu yang diperbolehkan akan menjadi baik dengan tujuan yang baik, akan menjadi baik dengan tujuan-tujuan yang lain. Contohnya kita ini tadi sudah salaman, kita salaman lagi. Ini akan menjadi baik. Tujuannya apa? Untuk mempererat persatuan. Tujuannya apa? Biar tadi yang marah supaya kita salaman lagi, biar marahnya hilang. Dan lagi jabatan tangan salaman ini adalah mengikat tali kasih sayang, saling menghormati. Maka dengan tujuan itu salaman yang semacam ini adalah baik, akan menjadi baik. Setiap sesuatu yang diperbolehkan kemudian ada tujuan baik, maka akan menjadi baik. Jadi mana yang terbaik? Ini yang terbaik adalah harus kita kita pilih. Ya. Kemudian kalau seandainya tadi
datang ke masjid berjumpa tidak jabatan sana, tidak jabatan tangan, tidak salaman, maka tadi adalah menjadi sunnah, alias kita mendapatkan pahala karena ikut kepada hadis Rasulullah. Dan siapa dua orang yang bertemu kemudian berjabatan tangan, kapan berjabatan tangan? Pokoknya yang penting ketika dia bertemu, baik masih ada diselingi obrolan dan sebagainya, ini adalah sunnah. Kemudian pertanyaan yang kedua, gimana bagi orang yang sikatan, siwakan padahal giginya sudah lempong, ya, tidak menggunakan obat, odol dan sebagainya. Ya. Pokoknya siwakan, gosok gigi, ini adalah hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Baik mau pakai odol, ya, Oxoden atau tidak, mau dipakai diberi obat dan sebagainya, ini adalah hukumnya sunnah. Kemudian yang akan digunakan, ini masih banyak ya pembahasannya. Ini pokoknya apa yang digunakan untuk siwakan, ini secara kesimpulannya yang bisa digunakan untuk siwak setiap sesuatu yang kasar, setiap sesuatu yang kasar, yang bisa menghilangkan bau. Jadi mau pakai kayu, ya, mau pakai jari telunjuk dan sebagainya, ini adalah sunnah. Kemudian bagi orang yang tidak punya gigi, ya, bagi orang yang tidak punya gigi, siwakan ini ya di gusinya, gusi, ya, benar. Sebenarnya, ya. Bahannya Gimana Pak lagi begini? Kita melakukan gosok gigi ya. Tadi kita mewajibkan memakai alatnya, gosok giginya. Selain itu kita memakai obatnya, Pepsodent dan apa-apanya itu. Sekarang kita tanyakan, Pepsodent dan obat-obatnya itu haram atau kita boleh memakai untuk masuk ke dalam tubuh kita? Kita dengan gosok gigi. Itu saja. Yang memakai Pepsodent, ya bagus, ya bagus. Kenapa? Karena itu memang bukan perkara yang haram, kecuali kalau memang barang itu haram, nanti semuanya ya, nanti maka tidak boleh. Tapi karena itu sudah ada labelnya halal, maka kita gunakan gosok gigi yang boleh saja. Kemudian ambil kata telan yang tidak apa-apa, ya, telan, ya, tidak apa-apa. Sebenarnya ditelan tidak apa. Kita puasa. Kalau kita puasa, ya, nanti hukumnya lain lagi, ya, di kesempatan. Kalau puasa. Ya kalau puasa Bapak Ibu kalau telat maka tidak diperbolehkan. Oke, maka nanti ini pembahasannya bagi orang yang puasa dan nanti ya ada itu ya. Ada nanti coba dalam yang akan datang. Kemudian bid'ah ini ya kita ketahui pokoknya apa yang dikatakan bid'ah. Bid'ah adalah setiap sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulullah, seperti motor, mobil, ya dan sebagainya. Ini tidak ada di masa Rasulullah, ini adalah bid'ah. Kalau kita ini konsekuen tidak akan mengikuti bid'ah, kita ini pakai kuda, pakai onta dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu ya, setiap sesuatu yang bisa
setiap sesuatu yang bisa menghantar kepada kebaikan maka nanti akan menjadi baik ya. Pakai motor ini kita akan baik untuk apa? Untuk mengejar waktu ke masjid biar lebih cepat ya. Yang kita ini apa? Pakai mobil itu dan sebagainya, menggunakan mobil kenapa? Akan menjadi baik. Nanti kalau sebenarnya kita pakai motor ini khawatir untuk tabrakan dan sebagainya, maka lebih baik pakai mobil ya. Kalau lagi seperti pakai HP dan sebagainya ya. Ya bagi orang yang terlalu bid'ahkan, ya berarti mereka itu ya gimana? Ya tidak mau mengulang kepada hadis Rasulullah, tidak mau mengulang kepada hadis Rasulullah. Bahwasanya pada zaman Rasulullah saja ya, hukum saja di zaman Rasulullah itu bukan cuma hukum bersumber daripada hadis saja, bahkan ada sahabat-sahabat yang ijtihad seperti sahabat Mu'ad ya, sahabat Mu'ad dan sebagainya. Beliau ketika dia tidak benarkan hadis, dia juga berijtihad ya, berijtihad. Seperti perlu kita ketahui ya, bagi orang-orang nanti yang melakukan fitnah dan sebagainya ya, ini mereka itu belum menemukan kepada sejarah Rasulullah, belum menemukan kepada hadis Rasulullah. Bahkan banyak hadis yang belum mereka belum ketahui. Kemudian karena dia tak sampai kepada itu, kemudian membid'ahkan dan sebagainya. Ya, mungkin ini sudah siang ya, sudah bid'ah dan sebagainya. Jadi kita jangan tergabung. Ya, yang penting setiap sesuatu yang mendorong untuk kebaikan ini anaknya boleh. Ya, selagi hal itu tidak diharapkan ataupun tidak dilakukan oleh agama. Mungkin itu beberapa ilmu yang dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan mudah dan dari kami mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وأهلنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضيق. اللهم اغفر لنا بسم الخاتمة ولا تحكم علينا بسم الخاتمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وتحياتك يا سلام وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين والتوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi makanya dari